Tapi waktu itu aku tuh langsung diambil janinnya sama perawatnya. Jadi istilah Jawanya itu langsung dirogoh gitu loh, gengs. Dan itu tuh sakit banget. Aku sampai teriak di ruangan itu. Gengs, sebagai bentuk rasa syukurku dan juga apresiasiku buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe Paradise Channel, insya Allah di 10.000 subscriber aku mau bagi-bagi rezeki berupa giveaway uang tunai total Rp400.000 untuk beberapa teman-teman yang beruntung. Syaratnya gampang banget, gengs. Yang pertama adalah subscribe Paradise Channel dan juga follow akun Instagramku @eki_paradise. Tulisannya Paradisi. Nah, terus syarat yang kedua adalah komen sebanyak-banyaknya di video-video lamaku ataupun video-video yang besok mau aku tayangkan, dan pokoknya komen sebanyak-banyaknya di situ. Kira-kira teman-teman mau video yang seperti apa, atau komen tentang isi videoku itu. Dan boleh banget untuk teman-teman yang mau share link videoku ke teman-teman kalian atau relasi kalian, dan screenshot bukti kalau kalian udah share, kirim screenshotnya ke DM Instagramku. Aku mau lihat dari teman-teman yang paling aktif dan juga yang setia nonton Paradise Channel siapa aja. Semoga beruntung ya, gengs. Hai, assalamualaikum, welcome to Paradise Channel, be better from a channel. Hai gengs, di video kali ini aku mau cerita pengalamanku soal keguguran yang aku alami seminggu yang lalu, yaitu tepatnya pada tanggal 14 November 2020. Jadi gengs, ketika aku hamil itu udah memasuki minggu ke-13, jadi 13 minggu, udah 3 bulan lebih, itu aku diuji sama Allah dengan ujian keguguran. Kalau aku sih nerimanya ya itu yang namanya ujian ya, dan ya udah terima aja, nggak apa-apa, alhamdulillah. Karena sebenarnya ada banyak perempuan lain, banyak mungkin pasangan lain yang mungkin ujiannya itu lebih berat daripada aku, dan jadi ya apa yang sudah kita terima disyukuri aja. Nah, kali ini aku mau cerita soal keguguran itu sendiri. Sebenarnya penyebabnya ada banyak banget ya, gengs. Tapi aku pernah baca-baca, sebenarnya keguguran itu sendiri susah untuk dihindari, dan mungkin berbeda dengan kasusku. Kalau kasusku itu kan karena aku kena penyakit campak ya, yang mana memang penyakit campak itu sangat beresiko untuk janin. Nah, sementara mungkin teman-temanku yang lain atau perempuan-perempuan lain di luar sana yang mungkin mereka keguguran tapi sebenarnya mereka nggak begitu kecapean kayak gitu. Nah, itu bisa jadi karena memang menurut yang aku baca ada kelainan kromosom ketika pembuahan terjadi, dan itu nanti ketika memang berkembang janinnya itu nggak bisa bertahan lama dan memungkinkan atau possible banget untuk terjadi keguguran. Jadi itu udah nggak bisa dihindari. Tapi memang ada juga yang keguguran karena mereka itu kecapean, terlalu berat pekerjaannya. Nah, itu bisa jadi kayak gitu juga terjadi. Terus juga mungkin efek asap rokok. Nah, bagi teman-teman perempuan, wanita-wanita yang suaminya merokok atau memang lingkungannya itu banyak menghirup asap rokok, itu tolong dihindari. Kalau memang suaminya merokok, tolong jangan merokok di dekatnya, atau kalau bisa ya udah nggak usah merokok. Toh apa juga gunanya, cuma buat ngabisin uang doang kan. Selain asap rokok, mungkin konsumsi obat-obatan, dan sebenarnya masih banyak lagi. Tapi ya itu tadi, sebenarnya sebagian besar keguguran itu tidak bisa dicegah, atau memang kalau udah memang terjadi ya udah gitu aja, susah untuk dicegahnya. Nah, kebetulan kalau aku sendiri itu karena alhamdulillah dikasih ujian berupa penyakit campak. Karena memang aku dari kecil itu sebenarnya aku udah pernah vaksin campak. Sebenarnya kan vaksinnya 9 bulan ya, tapi aku waktu itu vaksinnya ketika aku berumur 1 tahun. Nah, terus pas udah besar aku belum pernah kena penyakit campak, atau kalau istilah Jawanya itu gabaken. Nah, aku belum pernah gabaken sama sekali, dan kebetulan juga pas aku hamil itu kan yang namanya ibu hamil itu imunitasnya atau kekebalan tubuhnya itu menurun ya.
Nah itu kebetulan aku kena penyakit itu, campak. Dan kalau memang campak itu disebabkan oleh virus rubella, nah itu yang sangat berbahaya untuk janin dan beresiko tinggi untuk menyebabkan keguguran. Ataupun misal enggak keguguran, janinnya masih bisa berkembang, tapi ketika janin itu lahir, bayi itu lahir, nantinya bisa punya penyakit bawaan, yaitu jantung bawaan, atau kalau enggak bisa cacat. Nah untuk itu aku sebenarnya juga ya bersyukur aja, karena ya mungkin memang ini udah jalannya Allah. Karena aku bayangin kalau memang ternyata bisa, janinku bisa bertahan sampai lahir, nanti terus ternyata punya penyakit bawaan, yang ada malah aku sama pasanganku jadi sedih terus kan, karena dia ya kalau udah punya penyakit bawaan dari kecil kan pasti pengobatannya, terus dia dirawat, disuntik-suntik lah, itu malah jadi nggak tega, malah jadi sedih sendiri setiap hari itu kan. Ya Allah, ya sudah, ini memang sudah jalannya kayak gitu, takdirnya kayak gitu. Nah kalau untuk ceritaku sendiri, sebenarnya pas aku hamil itu memang banyak banget sih ujiannya. Yang pertama itu aku ada benjolan, mungkin pas berapa minggu ya, 8 minggu atau berapa minggu, aduh Puri. Itu aku ada benjolan di selangkanganku, dan itu katanya sih pembengkakan atau peradangan kelenjar getah bening. Ketika benjolan itu aku udah berobat ke salah satu rumah sakit selama hampir 2 minggu. Itu aku dikasih antibiotik cefadroxil, tapi menurutku belum mengecil. Selama seminggu lebih itu benjolannya belum mengecil, tapi terus aku browsing kan, barangkali ada bahan alami yang bisa untuk menyembuhkan, herbal kayak gitu. Dan aku browsing ternyata madu manuka itu bisa mengurangi peradangan kayak benjolan kayak gitu. Nah terus aku browsing madu manuka itu ternyata memang madu asli dari New Zealand, Australia, dan ya otomatis harus beli online kan. Ya udah aku browsing, harganya sekitar yang kecil ini. Nah ini aku belinya yang mereknya Airborne. Jadi Airborne Honey Guardians Pure Natural Manuka New Zealand Honey. Ini yang 250 gram, dan itu aku belinya di online Shopee. Terus harganya 200 ribuan ya, segini itu. Alhamdulillah aku olesin ke benjolannya itu selama kurang lebih 3 hari, itu langsung mengecil, alhamdulillah banget. Dan itu menurutku manjur banget sih ya, atas izin Allah juga. Nah terus akhirnya ketika benjolannya udah mulai mengecil kan, terus lama-lama udah hilang, aku diuji lagi dengan tiba-tiba aku flu, terus hari selanjutnya itu batuk, terus hari selanjutnya itu aku demam. Nah pas aku demam tinggi itu tuh aku mulai kayak ada merah-merah gitu loh, dan itu aku hari terakhir kontrol benjolannya. Terus habis ada merah-merah, hari selanjutnya ternyata merah-merahnya tuh semakin banyak dan gatel-gatel banget gengs. Dan kata tetanggaku itu yang namanya gabakan, atau yang biasa disebut penyakit campak gitu tadi. Nah aku pikir kalau gabakan atau campak itu tuh kalau udah panas terus udah keluar merah-merahnya, bentol-bentolnya di seluruh tubuh, itu nanti udah selesai atau udah sembuh gitu loh. Nah ternyata setelah itu kan aku Jumat, Sabtu, nah Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu tuh aku maksudnya nggak panas, cuma merah-merah aja sama gatal-gatal aja. Tapi hari Jumatnya aku demam lagi gengs, dan demamnya itu nggak tanggung-tanggung sampai 39,5, 39,2 kayak gitu. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu aku demam terus. Dan aku kan jadi khawatir kan, loh bukannya kalau campak itu kan demam tuh cuma pas awal aja, nanti cuma tinggal gatal-gatalnya aja. Tapi ternyata itu aku demam lagi, dan gak cuma 2 hari tapi sampai 5 hari berturut-turut gitu loh. Dan itu yang benar-benar bikin aku khawatir, karena kata salah satu temanku yang bekerja di rumah sakit, kalau kita terus-terusan demam, apalagi demam tinggi, janinnya tuh nanti bisa-bisa nggak kuat, karena dia nggak tahan panas gitu kan. Selain itu aku kan juga cek darah, tes darah, apakah memang ada virus rubella di dalam tubuhku. Nah ternyata memang
itu ada virus rubella dan hasilnya itu tinggi banget, 350 apa gitu. Orang normalnya kalau negatif itu tuh hasilnya kurang dari 10. Nah, kalau positif hasilnya lebih dari 15. Nah, itu aku 350, guys. Itu kan banyak banget berarti virusnya yang ada di dalam tubuhku. Nah, akhirnya pas hari apa ya itu, aku hari Selasa Rabu itu aku sebenarnya udah pengen ke rumah sakit, maksudnya udah pengen periksa karena tubuhku udah nggak nyaman banget, perutku udah begah banget, terus kadang-kadang juga nyeri. Dan ternyata Kamisnya itu malam Kamis itu aku ngeflag kan. Nah, akhirnya sekalian lah aku periksa. Sebenarnya aku periksanya itu mau karena demamnya itu kok nggak selesai-selesai, masih demam terus. Nah, tapi karena aku ngeflag juga, sekalian lah aku periksa ke dokter kandungan. Nah, pas aku periksa di dokter kandungan, ternyata detak jantungnya dari janin itu udah nggak ada. Padahal Jumat sebelumnya itu masih ada. Pas pertama kali dicek itu udah ada detak jantungnya, tapi itu pas hari Kamis ternyata udah nggak ada. Nah, berarti dinyatakan kalau janinnya udah nggak berkembang, dan itu artinya ya istilahnya udah meninggal di dalam kandungan gitu loh. Alhasil harus dikuret kan. Nah, terus akhirnya dari dokternya itu menyarankan kuretnya hari Senin. Ya mungkin menunggu, nggak tahu lah itu menunggu apa, aku nggak tahu, apa mungkin nanti barangkali tiba-tiba janinnya berkembang lagi atau gimana, wallahu alam ya. Terus akhirnya kita nunggulah hari Kamis, Jumat itu aku mulai kayak haid gitulah istilahnya, keluar darah kayak gitu. Dan Sabtu pagi itu darahnya tuh mulai banyak. Oh ya, dokternya juga pesan kuretnya hari Senin, tapi kalau misalnya terjadi pendarahan itu langsung aja dibawa ke IGD, entah itu hari apa terserah, pokoknya langsung aja dibawa ke IGD. Nah, ternyata pas hari Sabtu pagi itu darahnya tuh semakin banyak dan perutku udah nyeri banget, dan itu tuh kayak aku nggak kuat gitu loh guys. Jadi sampai aku jalan pun itu aku harus rambatan tembok, apa ya istilahnya, pegangan tembok gitu, dan mulai keluar keringat dingin, terus udah nyeri banget, udah istilahnya nggak kuat lah, udah pengen dibawa ke rumah sakit. Akhirnya Sabtu siang itu aku dibawa ke rumah sakit, dan disitulah aku ditindak. Ternyata pendarahannya udah banyak banget, dan waktu itulah aku sebelumnya mikirnya kuret itu nggak sakit ya, karena aku pernah tanya sama temanku, kuret itu sakit nggak sih gitu. Kata temanku sih nggak sakit karena dibius total, jadi kita nggak kerasa. Ternyata pas pada kasusku, entah itu mungkin karena rumah sakitnya atau kayak gimana, atau kasusnya berbeda, aku juga nggak tahu. Tapi waktu itu aku tuh langsung diambil janinnya sama perawatnya. Jadi istilah Jawanya itu langsung dirogoh gitu loh gengs. Dan itu tuh sakit banget. Aku sampai teriak di ruangan itu. Itu tuh dirogohnya 2 kali. Ya kayak diambil gitu loh, diambil pakai tangan, dan ya kalian bisa bayangin lah gimana, perempuan pasti bisa ngerasain lah sakitnya kayak gimana. Diambil pakai tangan 2 kali, otomatis aku juga teriak di ruangan itu 2 kali gitu kan. Tapi setelah diambil itu ya udah, terus di USG masih ada sisa-sisa enggak jaringan-jaringannya, ternyata masih ada tapi cuma dikit, dan akhirnya dikuret lah di situ. Nah, pas dikuret itu baru dibius setengah atau bius lokal, itu baru nggak sakit gengs. Istilahnya waktu udah habis dibius tuh diapa-apain itu tuh nggak kerasa gitu loh. Yang kerasa tuh cuma waktu perutku ditekan gitu, agak ngerasa tertekan gitu sih, tapi ya maksudnya nggak sakit kayak pas dia ambil janinnya dari susternya itu tadi. Dan ya sudahlah, setelah itu aku opnam di rumah sakit selama 2 hari 1 malam. Akhirnya udah bisa pulang. Terus ya masih keluar darah kayak haid gitulah selama semingguan. Dan oh ya, efek sampingnya tuh kalau aku ya nggak tahu kalau yang lain, kalau aku tuh ngerasa kayak perutnya tuh mules-mules gitu loh, kayak mau BAB, terus ya nyerinya tuh nyeri mules kayak mau BAB gitu. Itu selama mungkin 5 hari itu masih kerasa banget, tapi ya seiring berjalannya waktu udah mulai berkurang gitu ya. Sampai sekarang alhamdulillah aku udah mulai baikan, udah mulai baik-baik saja, udah mulai sehat ya. Semoga
kejadian ini nggak terjadi sama teman-teman semuanya, sama pasangan di luar sana. Dan kalau aku mau saranin untuk teman-teman yang mau program hamil, sebaiknya benar-benar dicek kondisi kesehatannya dulu. Terus kalau belum pernah vaksin, sebenarnya kalaupun udah pernah dulu kecil, mending vaksin lagi nggak apa-apa, itu biar bisa mencegah penyakit campak itu tadi. Jadi vaksin MMR kalau nggak salah, atau vaksin campak itu biar bisa melindungi tubuh kita dari virus. Oh ya, ada lagi tes yang kalau nggak salah namanya tes torch, aku juga kurang tahu itu sebenarnya tes untuk kayak gimana, toksoplasma kayak gitu kalau nggak salah. Dan itu sebenarnya agak mahal, gengs. Aku dengar dari perawat itu 2 juta, sekitar 2 juta. Tapi ya nggak apa-apa, kalau memang itu worth it, mending cek dulu tubuh kita apakah memang ada torchnya itu tadi. Kalau memang ada, sebaiknya kan diobati dulu, baru nanti bisa program hamil. Dan ya udah, saranku itu aja sih. Pokoknya harus jaga kesehatan untuk ibu hamil yang mau hamil, program hamil. Dan semoga semuanya bisa berjalan baik-baik saja. Oke, itu dulu dari aku, geng. Semoga bisa bermanfaat. Kalau memang cerita ini bermanfaat dan juga bisa menginspirasi teman-teman ataupun yang pernah keguguran atau mau program hamil, silahkan bisa di-share ke teman-teman semuanya. So, see you in the next video. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puri. Dukung konten positif di YouTube. Ya, benjolan. Oh iya, maduku. Bi, tolong jeboke maduku neng anu bi, neng pawon bi. Nah, thank you so much.